Nah, kisah TMC Boruto semakin menampilkan banyak fenomena tentang bulan dalam kisahnya sendiri nih. Boruto 2 Blue Vortex sendiri akhirnya kembali mengungkapkan clue dalam last movie-nya nih, ketika dalam cerita Toneri di bulan sana. Ada yang menarik bahwa kedua kubu itu saling bertarung nih. Salah satunya berlambangkan bulan sabit. Fenomena bulan sabit di era Shinobi masa lalu ternyata sudah dimunculkan dan kita baru sadar di era Boruto sekarang, setelah klan Otsutsuki ini muncul di dunia baru ini nih. Padahal klan Otsutsuki itu adalah awal mula sebelum dunia Shinobi itu diciptakan. Nah, mereka klan bangsa langit itu berhubungan dengan bulan dan juga alam semestanya sendiri. Yang menarik teman-teman, di dunia nyata itu Agustus ini adalah fase terbaik mengamati masa bulan. Mulai dari awal Agustus sampai 16 Agustus nanti, bahkan fenomena bulan baru juga bisa dilihat nih. Kok bisa gitu ya? Jangan-jangan nih Sensei Kishimoto itu memang sengaja menempatkan rilisnya kembali Boruto 2 Blue Vortex itu dibarengi dengan fase bulan karena kekuatan Boruto juga menjadi clue besar bersumber di sana. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Super Moon dan fase bulan yang terhubung dengan kisah Boruto 2 Blue Vortex. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, kita sama-sama tahu nih bahwa kekuatan yang overpower di era Boruto sendiri selalu berkaitan dengan benda-benda di langit. Dalam hal ini berkaitan dengan bulan dan juga bintang. Dalam mitologi sendiri, spiral yang berputar searah jarum jam berkaitan dengan matahari, dan spiral yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam berkaitan dengan bulan. Kita tahu bahwa bulan berkaitan dengan Boruto sendiri dan matahari berkaitan dengan Kawaki. Hal ini berkaitan lagi nih karena saat ini terjadi keanehan di dunia Shinobi sendiri dan bertukarnya dua Uzumaki nih. Uzumaki Boruto bermata biru dan Uzumaki Kawaki berbaju biru, dimana kedua saudara itu memiliki kekuatan yang merepresentasikan benda-benda langit, yaitu bulan dan juga matahari yang digambarkan dengan spiral. Yang menarik di sini teman-teman, kisahnya itu banyak mengungkapkan tentang kisah cakra dan juga bulan sabit kan, dan ternyata ini relate loh. Dalam agama Hindu sendiri, bulan itu dipandang sebagai sumber cahaya yang melindungi individu di kegelapan malam. Bulan dikaitkan dengan dua candra, tidak seperti matahari yang melambangkan energi dasar kehidupan. Bulan memiliki cahaya yang tidak stabil, kadang cahaya penuh namun terkadang tidak. Jadi bulan melambangkan siklus kehidupan, kelahiran, kehidupan dan juga kematian. Ada 8 fase bulan, yaitu bulan baru, bulan sabit awal, bulan paruh awal, bulan cembung awal, bulan penuh atau purnama, bulan cembung akhir, bulan paruh akhir, bulan sabit akhir dan juga bulan baru. Nah, yang menarik, titik di atas bulan sabit itu mirip dengan bindu nih, titik yang sering dipakai di dahi oleh orang-orang khas India sana. Di antara alis, titik itu melambangkan mata ketiga, pencerahan dan kemampuan untuk melihat melampaui alam fisik menuju alam spiritualitas. Jika diingat kembali dalam Naruto The Last Movie kala itu, klan sekunder itu memiliki lambang bulan sabit. Awalnya agak bingung kenapa juga, namun setelah mengetahui arti dari bulan yang melambangkan siklus kehidupan itu, hal ini berkaitan dengan Otsutsuki yang menanam dan memanen buah cakra itu untuk melangsungkan kehidupan mereka. Bahkan ada yang menjadi korban Jubi nih, tapi pada saatnya akan reinkarnasi lagi. Yang menarik teman-teman, tanggal 16 Agustus ini adalah fase bulan baru loh. Nah, dari berbagai sumber di internet bahwa langit akan gelap tanpa cahaya bulan. Bulan saat yang tepat kala itu untuk melihat deep sky atau Bima Sakti. Pada saat itu bulan terbit itu hampir bersamaan dengan terbitnya matahari. Jadi bulan dan matahari itu akan tampak sepanjang hari nih. Yang menarik adalah fenomena yang makin terhubung antara kisah Boruto ini, bulan dan juga fenomena bulan di bulan Agustus. Gini, sepemahaman kita nih, fase bulan itu dimulai dengan bulan baru. Hari pertamanya lalu masuk ke bulan sabit hari keempat, kemudian bulan paruh hari ke-8, dan lanjut bulan cembung hari ke-11. Berganti lagi bulan penuh hari ke-14 alias Super Moon. Nah, kemudian hari ke-17 itu bulan akan cembung nih. Dan pada hari ke-21 bulan akan paruh lagi. Hingga hari ke-23 akan kembali ke bulan sabit dan ditutup oleh fase pergantian bulan baru lagi. Artinya evolusi bulan itu memang sangatlah panjang. Dan kebetulan juga ketika manga Boruto kembali di bulan Agustus tanggal 20 ini bertepatan juga dengan fenomena fase bulan di Agustus ini kan. Seperti yang kita bilang tadi, tanggal 16 Agustus adalah fase bulan baru. Nah, setelah itu tanggal 24 Agustus fase bulan perbal awal, di mana bulan akan tampak sejak matahari terbenam sampai tengah malam nih saat bulan terbenam. Bahkan di tanggal 30
Agustus bulan itu mencapai jarak terdekat dengan bumi. Selain itu di 31 Agustus bulan purnama akan terlihat di beberapa wilayah. Nah, menurut penjelasan ilmiah sendiri, bulan itu akan berada di antara cakrawala sana sejak matahari terbenam sampai fajar tiba. Nah, kesempatan baik nih untuk mengamati bulan dan kawan-kawannya itu. Nah, setelah fase purnama, bulan secara perlahan akan bergeser lagi waktu terbitnya semakin malam. Kita tahu bahwa bulan purnama kedua itu dijuluki masyarakat sebagai bulan biru atau purnama kedua nih dalam satu bulan, atau purnama keempat dalam satu musim berdasarkan 4 musim. Selain itu nih, bulan purnama itu di penghujung Agustus ini jaraknya masih belum terlalu jauh bergeser dari perigi sendiri, sehingga bisa dikategorikan bulan purnama perigi. Memang kisah Boruto Tenkaichi itu menarik untuk mengungkapkan lebih lanjut tentang misteri bulan, tempat yang digambarkan sebagai peradaban Otsutsuki dan sumber kekuatan semua doujutsu populer. Zaman dahulu, cerita folklore Otsutsuki pilihannya juga di sana. Sejak ini di era Boruto, hal yang selalu menarik diperbincangkan adalah klan dewa Otsutsuki. Mereka ini ternyata memiliki keluarga cabang serta keluarga utama. Yang akan kita bahas di sini adalah para Otsutsuki di bulan. Kala itu setelah istilah pertempuran terbesar bangsa Otsutsuki antara ibu dan anaknya itu, akhirnya Hagoromo itu melanjutkan hidupnya di bumi, sementara sang adik memilih jalan berbeda. Ia Hamura nih memiliki keyakinan dia akan tinggal di bulan sambil mengawasi ibunya. Dan setelah itu Hamura Otsutsuki kembali dikenal sebagai leluhur bagi klannya Toneri. Cuman masalahnya nih, bagaimana cara Hamura memiliki banyak keluarga di sana ya? Jika kita mengikuti dalam kelas movie kala itu, ada momen menarik di mana penduduk bulan sana itu sama banyaknya dengan penduduk bumi. Bahkan sebelum klannya Toneri, para Otsutsuki itu memiliki selisih paham dan membagi dalam beberapa kelompok. Itulah sebabnya dahulu ada teknik yang bisa memusnahkan target dalam skala besar pula. Teknik inilah yang akan dibangkitkan Toneri di kemudian masa yang dikenal sebagai Tenseigan. Salah satu tekniknya bersumber dari Tenseigan dan jutsunya adalah Ginrin Tenseibaku atau teknik pembelah bulan. Nah, sering ngebahas tentang bulan sendiri nih. Sebenarnya benda itu memiliki fase evolusinya tiap periodik. Dan klan Otsutsuki juga dilambangkan dengan fase bulan, yakni bulan sabit kan. Dari sanalah misteri-misteri dari klan bangsa langit itu bermunculan. Simbol bulan sabit di era ini memang telah dimunculkan beberapa kali nih, tapi sebenarnya sejak zaman dahulu simbol itu telah ada. Namun belumlah setenar dan seberbahaya seperti sekarang ini. Mereka para pemilik simbol bulan sabit umumnya adalah para bangsa langit. Bulan sabit ini layak sebagai tanda tanya besar, dan kita baru paham juga setelah melihat hubungan-hubungan itu di era masa lalu. Kalian ingat gak saat dimana Indra Otsutsuki muda yang ambisius itu ingin melawan Asura? Di sana diperlihatkan di belakangnya ada bulan sabit besar kan? Dulu kita memang berpikir bahwa itu memanglah bulannya lagi berbentuk seperti itu, tapi ternyata kebenarannya tidak seperti itu teman-teman. Otsutsuki memang memiliki hubungan dasar dengan bulan dan lambangnya adalah bulan sabit. Sekarang apa hubungan bulan sabit itu di era Boruto? Ya tentu adalah kedatangan para bangsa langit. Mereka adalah para Otsutsuki utama. Klan bangsa langit itu menggunakan simbol bulan sabit, dan cerita ini sudah ada dalam The Last Movie-nya. Kita coba flashback dahulu nih ke era di mana tempat tinggal para Otsutsuki yang berada di bulan di saat Toneri berada nih. Ada teori menarik di mana karena Hamura Otsutsuki mungkin nih ia sudah tahu dari ibunya jika ia memiliki keluarga di bulan juga, karena ibunya berasal dari bangsa langit. Namun ada pula teori di mana Hamura itu membahas seorang wanita dari bumi yang akhirnya menetap di bulan sana, yang kemudian masa nih para keturunan ini menghasilkan klan Hyuga. Dan bagi para pewaris Hyuga haruslah menikah dengan klan Otsutsuki demi membangkitkan doujutsu tingkat tinggi tersebut. Itu sama seperti apa yang dilakukan oleh Toneri di masa itu kepada Hinata nih, dan juga ingin mengambil mata dari putri Hyuga Hanabi. Masalahnya Toneri itu baru menyadari jika keberadaan di bulan juga diawasi oleh sekelompok bangsa di atasnya, yaitu adalah Otsutsuki utama. Nah, kemarin bahkan diperlihatkan betapa terkejutnya Toneri jika masih ada Otsutsuki lain selain dirinya, dan juga mengetahui dalam kisah Last Movie kala itu yang ia bersama dengan Hinata. Mereka ini disebut sebagai bangsa Otsutsuki utama nih. Momoshiki, Kinshiki, serta Urashiki adalah salah satu contohnya. Sejak zaman dahulu simbol bulan sabit itu belumlah seberbahaya seperti sekarang ini. Bahkan Toneri yang kita tahu sebagai orang yang memberikan Boruto Amta kepercayaan itu, serta salah satu anggota bulan sabit ini juga disegel dalam istana Raja Naga. Tapi satu hal yang kita cermati di masa itu melalui perkataan Urashiki nih. Dia berkata seperti ini, Toneri-kun, aku tidak akan membunuhmu karena hal ini dilarang dalam bangsa kita. Sebagai hukuman, aku akan mengurungmu dalam istana Raja Naga selama 10.000 tahun lamanya melalui perantara Tamatebaku. Dan sampai sekarang kita tahu bahwa Toneri tetap membeku nih, meskipun Urashiki itu entah sudah beneran lenyap atau belum. Nah, kita tahu sendiri pada akhirnya makna bulan sabit itu menjadi misteri besar sekarang ini. Cerita Boruto yang sudah selangkah memasuki babak para Otsutsuki dengan pengungkapan doujutsu yang sekarang kabarnya juga bersumber dengan 2 kriteria khusus. Kalau nggak bulan ya juga matahari. Maka ini akan semakin relate lagi teman-teman, bahwa ke depan timeskip Boruto 2 Blue Vortex itu adalah eranya bangsa langit. Bukankah itu menarik? Gimana menurut kalian?
Itulah tadi nih pembahasan kita mengenai supermoon dan fase bulan yang terhubung dengan kisah Boruto to Blue Vortex era time skip nanti. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.